Halo teman-teman semua, selamat datang di pertemuan ke-14 mata kuliah Fotografi Aplikasi. Wah, nggak terasa ya kita sudah sampai di tahap ini. Coba deh kalian perhatikan smartphone yang kalian pegang sekarang. Sadar nggak sih kalau dunia fotografi itu bergerak cepat banget? Teknologi yang tadinya cuma ada di kamera profesional yang besar dan mahal, sekarang bisa kita genggam dalam saku celana. Keren banget kan? Nah, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas tentang apa saja sih tren terkini dalam fotografi aplikasi. Kita nggak cuma bakal bahas soal jepret-menjepret foto saja, tapi juga bagaimana teknologi dan aplikasi cerdas mengubah cara kita melihat dunia melalui lensa ponsel. Materi ini penting banget buat kalian yang ingin hasil karyanya tetap relevan dan terlihat estetik di era digital sekarang. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kakak mau kasih tahu dulu nih, apa saja sih target yang ingin kita capai setelah kalian mengikuti sesi ke-14 ini. Ada 5 poin utama yang bakal jadi pegangan kita. Pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan perkembangan tren fotografi digital berbasis aplikasi secara komprehensif atau menyeluruh. Jadi, kalian paham sejarah dan arahnya kemana. Kedua, kita akan belajar menganalisis hubungan antara teknologi aplikasi dan perubahan estetika fotografi. Di sini kita bakal lihat gimana fitur-fitur baru mengubah standar keindahan sebuah foto. Poin ketiga, nggak kalah seru, yaitu mengidentifikasi pengaruh media sosial terhadap gaya visual fotografi. Kita tahu banget kan, tren di Instagram atau TikTok itu pengaruhnya besar banget buat fotografer. Lalu yang keempat, kalian akan diajak untuk mengaplikasikan tren tersebut ke dalam karya visual yang kontekstual. Artinya, karyanya nggak cuma bagus, tapi juga nyambung dengan situasi sekarang. Dan terakhir, kalian diharapkan bisa mengevaluasi hasil karya fotografi berdasarkan aspek tren, fungsi, dan siapa audiensnya. Gimana? Targetnya keren-keren banget kan? Pastikan simak sampai habis ya, supaya 5 kompetensi ini bisa kalian kuasai sepenuhnya. Nah, supaya belajar kita lebih terstruktur dan nggak kemana-mana, kakak sudah bagi pembahasan hari ini ke dalam 3 bagian utama. Perhatikan daftar isi di layar kalian ya. Bagian pertama, kita akan membedah tren fotografi digital dan kehadiran aplikasi-aplikasi baru. Kita akan lihat bagaimana teknologi terbaru ini bikin proses memotret jadi lebih simpel, tapi hasilnya tetap juara. Lanjut ke bagian kedua, kita akan masuk ke topik yang lagi hangat banget, yaitu pengaruh tren media sosial terhadap fotografi. Di sini kita bakal bahas kenapa gaya visual di media sosial bisa berubah-ubah dan gimana cara kita beradaptasi dengan perubahan itu. Dan bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah bagian ketiga, yaitu praktikum. Di sesi ini, kalian nggak cuma dengerin teori saja, tapi langsung belajar mengaplikasikan tren terkini tersebut ke dalam foto yang kalian hasilkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita di bagian 1, yaitu tren fotografi digital dan aplikasi baru. Teman-teman sadar nggak sih, dulu kalau kita mau bikin foto yang estetik dengan efek blur atau bokeh yang halus, kita butuh kamera DSLR dengan lensa yang harganya mungkin seharga motor. Tapi sekarang, semuanya berubah total sejak kehadiran aplikasi-aplikasi kamera cerdas di smartphone kita. Di bagian ini, kita bakal bedah gimana teknologi sensor digital itu bekerja bahu-membahu dengan perangkat lunak atau software. Kita akan lihat fenomena munculnya aplikasi yang nggak cuma sekadar filter saja, tapi sudah pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini bisa mengenali wajah, mengatur pencahayaan secara otomatis, bahkan memperbaiki bagian foto yang rusak dalam sekejap mata. Nah, supaya lebih terbayang, yuk kita kenalan sama Dina. Dina ini adalah seorang mahasiswa S2 jurusan desain digital yang hobi banget bikin konten visual di media sosial. Secara teknis, kemampuan fotografi Dina ini sebenarnya sudah cukup oke loh. Tapi ada satu masalah yang bikin Dina galau. Dia merasa hasil fotonya itu kelihatan ketinggalan zaman kalau dibandingin sama konten kreator lain yang sering dia lihat di Instagram atau TikTok. Padahal, kalau dipikir-pikir, kamera ponsel yang mereka pakai itu tipenya sama persis. Dina merasa, meskipun fotonya sudah tajam, kok rasanya kurang menarik perhatian ya? Angka engagement atau interaksi di postingannya pun cenderung rendah. Akhirnya, Dina mulai sadar nih, kalau masalah utamanya itu bukan pada alat atau gadget yang dia punya. Ternyata, rahasianya ada pada pemahaman tentang tren fotografi aplikasi yang terus berubah setiap waktu. Dina sadar kalau dia butuh update ilmu supaya karyanya nggak cuma sekadar foto bagus, tapi juga foto yang kekinian. Oke, sekarang mari kita bedah apa sih yang sebenarnya terjadi dengan karya Dina. Di tahap kondisi awal ini, Dina memotret dengan pendekatan fotografi konvensional. Artinya, dia sangat terpaku pada aturan lama, seperti komposisi yang harus super rapi, minim sentuhan editing, dan selalu menggunakan format horizontal atau landscape. Tapi masalah muncul saat foto-foto tersebut diunggah ke Instagram. Hasilnya jadi kurang optimal karena 3 alasan utama yang bisa kalian lihat di layar. Pertama, fotonya tidak sesuai dengan format vertikal atau rasio 9:16.
Teman-teman tahu kan, di media sosial, format vertikal itu wajib hukumnya supaya foto kita memenuhi seluruh layar ponsel audiens. Kedua, warnanya kurang pop atau kurang menonjol di layar ponsel. Di tengah ribuan konten yang lewat di beranda, warna yang flat atau datar bakal mudah dilewati begitu saja. Dan yang ketiga, gaya fotonya memang rapi, tapi sayangnya tidak cocok dengan estetika media sosial saat ini yang cenderung lebih dinamis dan ekspresif. Jadi, meskipun secara teknis benar, secara tren foto Dina ini jadi terasa hambar. Nah, dari sini kita belajar bahwa teknik saja tidak cukup, kita harus paham medium di mana foto itu akan ditampilkan.